Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Iswan Nurullah. Hari ini kita akan membahas salah satu tugas individu Latsar CPNS. Tapi sebelumnya boleh diklik subscribe-nya, tombol subscribe-nya karena itu gratis. Kita akan mulai dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi ini saya sudah buat mind mappingnya yang akan menjadi outline bahasan kita hari ini. Kita mulai dari yang pertama, wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan itu adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini merupakan sebuah pengetahuan yang harus kita miliki sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ya, wawasan kebangsaan ini. Yang selanjutnya kita akan masuk ke sejarah wawasan kebangsaan. Yang pertama, kita mulai dari Budi Utomo. Itu didirikan tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak besar kebangkitan nasional sehingga sampai sekarang pun masih diperingati ya setiap tanggal 20 Mei. Kemudian yang kedua ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Ini salah satu organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia gitu ya. Di Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian yang selanjutnya ada Kongres Pemuda pertama tanggal 20 April 1926. Di SMP kita sering di SMP atau di SMA kita sering mendapatkan pelajaran ini ya, bahwa dulu Kongres Pemuda pertama itu dihadiri oleh beberapa organisasi pemuda seperti Yong Japa, Yong Sumatra Nenbon, Yong Ambon gitu ya, Yong Islami Tinbon dan sebagainya. Kemudian mereka bersepakat kemudian membuat kongres dan juga menghasilkan beberapa hal yang nantinya akan juga dibahas dan lead ke Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ini Kongres Pemuda kedua itu menjadi tonggak sejarah juga ya, karena setiap tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Pemuda gitu ya, Hari Sumpah Pemuda, karena di tanggal tersebut tuh diikrarkan Sumpah Pemuda. 3 hal yang sering kita dengung-dengungkan tuh ketika Hari Sumpah Pemuda. Dan juga ini juga tanggal 28 Oktober tuh hari bersejarah karena pertama kali lagu kebangsaan kita diperdengarkan walaupun hanya melalui gesekan biola dari Rudolf Supratman, tapi ini menjadi tonggak besar sejarah gitu ya bagi kita. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1945 itu didirikan BPUPKI. Jadi BPUPKI itu didirikan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Jadi untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh para pahlawan kita gitu ya pada zaman dahulu. Kemudian yang selanjutnya PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, ini menjadi tonggak sejarah juga bagi kita karena dengan pembentukan PPKI ini nantinya menjadi salah satu batu loncatan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lanjut. 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia ya. Ada 4 konsensus dasar yang harus kita pahami. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila ini sebagai landasan kita bernegara, kemudian sebagai falsafah hidup juga kita bernegara. Karena Pancasila ini didirikan oleh semua elemen bangsa. Pancasila ini mencakup semua elemen bangsa maksud saya, dan ini merupakan perwujudan dari Kebhinneka Tunggal Ikaan kita, keragaman kita.
Yang selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya identitas bangsa atau simbol-simbol atau lambang-lambang negara. Yang pertama ada bendera. Nah, bendera itu jelas ya, bendera kebesaran kita ya, merah putih. Ada banyak nama penyebutannya, ada sang merah putih, sang saka merah putih dan sebagainya. Yang selanjutnya ada bahasa Indonesia, itu pun menjadi identitas bangsa, menjadi lambang bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada lambang negara jelas. Kemudian ada lagu kebangsaan. Nah, itu merupakan identitas atau simbol bangsa. Yang selanjutnya kita akan masuk ke nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara itu sebelum kita masuk ke apa itu nilai-nilai bela negara, kita pahami dulu definisi dari bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Itu ya, bela negara. Jadi sikap kecintaan kita terhadap NKRI, kemudian tindakan kita dalam menjaga kedaulatan negara, itu merupakan salah satu poin-poin penting yang bisa kita ambil dari definisi bela negara. Nah, kemudian kita akan langsung masuk kepada nilai dasar bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara yang kita ketahui. Ini pun sudah dipelajari juga di modul yang dulu kita pelajari di MOOC. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang selanjutnya keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Nah, kelima hal ini harus bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sebagai calon ASN, calon aparatur sipil negara harus mampu mengimplementasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam pekerjaan kita, profesionalisme kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, ada beberapa contoh sikap yang merupakan implementasi nilai-nilai bela negara sebagai ASN. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Otomatis ini jadi salah satu jadi salah satu kode etik, sumpah kita gitu ya sebagai ASN untuk mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ini netralitas juga harus kita junjung tinggi. Profesionalisme dan netralitas harus kita junjung tinggi dalam pekerjaan kita sebagai aparatur sipil negara. Yang selanjutnya, memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, ini juga harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa Pancasila itu adalah sebagai salah satu dasar negara, falsafah negara, panduan kita dalam berkehidupan bernegara. Nah, itu pun harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang selanjutnya, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan terakhir, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.